Selamat pagi, karena di sini pagi, jadi saya ngucapinnya selamat pagi ya. Teman-teman, kita belum bisa kemana-mana nih ya, belum bisa bikin konten kemana-mana karena masih posisi ini sekarang kondisi masih agak semi lockdown ya, paling di sekitar dekat rumah doang. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mereview satu jenis ular dari keluarga Viperidae ya. Yang ular ini nih termasuk salah satu spesies yang sangat digemari sama teman-teman reptiler, terutama untuk yang suka-suka ngekip ini ya, yang pelihara. Dari segi perawatan pun ular ini nggak terlalu ribet, apalagi bagi teman-teman reptiler yang sudah terbiasa memelihara jenis-jenis ular viper ya teman-teman. Nah, ini ularnya teman-teman, ini adalah Tropidolaimus wagleri. Ya sebentar, saya buka dulu. Nah, tuh teman-teman, Tropidolaimus wagleri ini salah satu spesies ular dari keluarga viper yang memiliki warna dan motif yang sangat cantik ya. Nah, kita harus pakai hook karena ini adalah salah satu jenis ular yang memiliki kandungan bisa tinggi ya, hemotoksin. Kelihatan nggak? Jelas nggak gambarnya ya? Nah, ini tuh, ini adalah wagler jantan. Jadi jenis kelaminnya jantan. Nah, ini dia kena, ada bekas di berantem sama cicak. Karena gini, dia ini kan makannya itu 10 sampai 14 hari sekali. Nah, waktu itu baru beberapa hari ini udah saya masukin cicak. Ternyata dia malah gelut di dalam box itu sama cicak ya teman-teman. Nah, ini jantan. Saya pelihara wagler ini dari dia belum shedding sampai sekarang sudah 7 bulan di saya. Sudah 3 kali shedding, ini juga kayaknya mau shedding lagi. Mau shedding lagi nih teman-teman. Warnanya sudah mulai gelap, tapi memang untuk Tropidolaimus ini, wagler ini, dia pertumbuhannya tidak secepat genus Trimeresurus ya. Dan pola makan pun dia lebih lambat. Maksudnya kalau banyak kan pertanyaan teman-teman, kok wagler saya udah sebulan nggak mau makan. Jangan heran teman-teman. Menurut saya untuk wagleri itu hal biasa karena memang dia itu beda sama genus Trimeresurus seperti Insularis, Albolabris, terus Trimeresurus punisius, beda. Tropidolaimus wagleri ini durasi makannya jadi metabolismenya ini lebih lambat dibanding Trimeresurus sp. Saya punya aja yang ini 10 sampai 14 hari dia baru makan 1 atau 2 cicak ya. 1 ekor cicak sampai paling banyak 2. Kadang-kadang cuma 1. Kalau dikasih lagi dia nggak mau. Tapi kalau yang ini masih malu-malu nih makannya, jadi dia nggak bisa di hand speed pakai alat itu ya, apa tuh namanya? Suka lupa saya tuh kalau di depan kamera. Nah, kalau yang betinanya ini nih teman-teman nih, sebentar saya ambil dulu betinanya. Nah, ini betinanya nih teman-teman nih. Ukuran tubuhnya lebih besar dan corak warnanya pun lebih bervariasi. Tuh ya kan? Indah sekali. Kita harus pakai hook, snake hook supaya karena dia berbisa tinggi ya. Jadi jangan kita ambil resiko. Nah, ini teman-teman, salah satu perbedaannya itu dari corak, dari warna. Kalau jantan itu sampai dewasa pun cuma totol-totol aja ya, titik-titik di bagian atas tubuhnya. Nah, kalau yang betina ini lebih rame warnanya. Nah, ini teman-teman,
Ini sudah adult ya. Kalau yang tadi yang jantan baru 7 bulan, sedangkan jantan itu yang bagusnya dia siap kawin itu di atas 3 tahun. Walaupun bisa ya, walaupun bisa sebelum 3 tahun, tapi bagusnya itu setelah dia umur 3 tahun untuk jantan. Kalau ini sih ini udah 5 tahun lebih nih. Wih, tuh lihat agresif banget teman-teman. Ini dia ada jendolan nih di sisi ini juga, nanti mau saya operasi karena dia ada jendolan. Ada jendolan seperti efek jamur. Jadi nanti saya mau operasi. Cuma nggak bisa sendiri ya, harus perlu bantuan dan perlu alat. Nggak bisa sendiri karena harus ada satu yang fokus ngurus bagian kepalanya. Nah ini dia kalau yang betina itu bisa sampai di atas 1 meter nih teman-teman kalau yang betina. Apalagi yang lokality lintau itu bisa gede banget. Kalau ini Jambi nih, lokality Sumatera Selatan. Nah ini teman-teman itu. Wow. Oke, saya simpan lagi ya. Nah itu jadi salah satu perbedaannya dari bentuk tubuh antara jantan dan betina. Kalau yang jantan itu paling panjang itu nggak seberapa. Yang saya tahu menurut catatan yang sudah saya baca itu kalau yang jantan paling sampai 50 sampai 60 cm kalau wagleri yang jantan. Kalau yang betina bisa sampai di atas 1 meter. Ya, terutama untuk lokality yang saya tahu tuh lintau itu bisa sampai betinanya itu bisa sampai besar banget, bisa sampai panjang banget ya. Ciri khasnya itu kepala kapak, karena Tropidolaimus itu dia memang punya ciri khas di kepala itu kepala kapak teman-teman, bentuknya jadi seperti kapak. Terus untuk perawatan terutama kandang, karena dia adalah jenis ular yang arboreal, jadi tangkringan itu wajib teman-teman. Walaupun terkadang dia suka turun ke bawah, terutama kalau habis makan itu biasanya dia turun ke bawah. Tempat minum juga wajib. Oh gini teman-teman, jadi gini untuk wagler ini kadang ada yang nggak bisa minum sendiri. Jadi perlu kita misting ya, perlu kita semprot. Dan wagleri ini pun kalau bisa jangan terlalu lembab, terlalu kering jangan, terlalu lembab jangan, karena dia gampang kena jamur itu kayak yang betina itu. Makanya nanti mau saya operasi itu dia kena jamur di bagian bawah sininya nih, ada jendol. Sirkulasi terutama sirkulasi sangat penting untuk pemeliharaan wagleri. Dulu saya pelihara wagleri itu saya taruh di kandang ini, kandang bekas kandang iguana. Jadi apa namanya, yang kandang besi itu loh teman-teman. Karena dia kan memang kalem juga karakternya, jadi nggak akan nyundul seperti jenis-jenis elapid. Makanya saya taruh di kandang besi itu aman. Makan, nah ya makan ya. Ini yang kalau yang ini seperti tadi yang saya bilang, ini 7 sampai 14 hari sekali dia makannya yang jantan ini. Karena ini juga usianya juga masih baby up, baru 7 bulan. Kalau yang betina itu ini udah 2 bulan nih belum makan. Terakhir itu saya kasih makan 2 ekor mencit apkir sama 1 ekor jumper. Jadi dia makan 3 ekor. Sampai sekarang belum pup. Jadi belum bisa saya kasih makan lagi. Tunggu sampai dia pup, sampai benar-benar mengeluarkan feses dari makanan yang sebelumnya dimakan sama si wagler itu. Mengenai area persebaran di Indonesia ini, wagler ini cukup luas ya teman-teman, dari mulai Sumatera, terus Riau, ya, Nias juga, bahkan kalau menurut catatan sampai di Borneo persebarannya itu. Lumayan luas ya. Berarti kalau mengacu ke catatan, selain Subanulatus, wagleri pun persebarannya sampai ke Kalimantan. Sampai ke Kalimantan. Untuk lebih jelasnya itu detailnya area persebarannya itu nanti ada di Mbah Google, detail persebarannya gitu. Cukup luas sih di Indonesia, dan statusnya pun masih terbilang cukup banyak. Tapi bukan berarti kita nggak menjaga populasi dia di alam.
Ini hasil CH nih teman-teman. Kalau ini CH. Kalau yang itu nggak tahu ya, saya belinya dari temen, kipan lama juga dari dia. Biasanya sih mereka beli dari hasil breeding, hasil ternak. Nah terus apa lagi ya? Bisanya dia hemotoksin, kandungan bisanya. Jadi jangan sembarangan dalam menghandle ular berbisa tinggi, harus pakai hook minimal seperti ini. Ini saya kalau pakai untuk yang paper seperti ini. Kalau yang buat King Cobra itu saya ada lagi King Cobra, atau kalau buat retik WC-an yang hasil rescue itu bisa pakai hook yang satu lagi. Nah seperti ini hooknya nih. Nih teman-teman tuh hooknya tuh. Jadi ini untuk ular-ular besar seperti retik hasil WC atau King Cobra, saya pakai ini hooknya. Oh ya teman-teman, saya juga sering lihat ini ya, pertanyaan di grup-grup Facebook, ular yang cocok untuk yang baru main ular berbisa itu apa? Dan bukan di sini bukan pemula main melihara ular ya, tapi dia sudah sering pelihara ular tapi mau mulai pelihara ular yang berbisa untuk display. Banyak yang jawab wagleri. Kalau menurut saya itu kurang cocok. Kenapa? Karena karena memelihara wagleri ini lebih rumit kalau menurut saya dibanding genus Trimeresurus seperti Trimeresurus insularis, Trimeresurus alborabris. Kenapa? Setup kandang perawatan kalau wagleri ini lebih rumit ya, lebih rumit. Jadi lebih perlu ketelitian. Kenapa wagler saya udah 3 minggu, udah sebulan belum mau makan? Kalau ya itu dia, kalau menurut saya wajar ya, karena dia metabolismenya lebih lambat dibanding Trimeresurus sp. Yang punya saya aja 10 sampai 14 hari, yang jantan ini nih yang baby up. Kalau yang itu sampai sekarang ini udah 2 bulan yang betina belum makan. Porsi makan pun mempengaruhi. Porsi makan mempengaruhi durasi. Nah, durasi dia mau makan lagi kapan gitu. Karena nggak bagus juga kalau di push, itu nggak bagus juga. Oke, apalagi ya? Udah sih itu aja ya. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan seputar video ini, silakan teman-teman ajukan pertanyaannya ke kolom komentar. Ataupun yang mau kasih kritik, saran, atau mau melengkapi, boleh langsung aja di kolom komentar ya teman-teman, karena saya juga masih belajar, kita ini semua masih belajar. Jadi saya berharap selain pertanyaan juga saya berharap tambahan informasi dari teman-teman sebagai pengetahuan saya juga. Jadi kita saling berbagi, begitu teman-teman. Jangan lupa juga ya untuk di like, terus dibantu share. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Dukung Sobat Reptil 17 untuk terus berkarya. Saya pribadi nih sama teman-teman admin Sobat Reptil 17 itu berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi-informasi seputar reptil, terutama jenis ular. Sebetulnya gini, saya juga ada janji mau ke tempat temen anak Sapmon ya, Sapmon. Jadi saya mau nge-review Sapmon, cuma karena kondisinya seperti ini, jadi saya belum bisa meluncur ke rumahnya dia. Teman-teman doakan aja ya, semoga kondisi alam kita nih cepat kembali normal. Itu si COVID-19 cepat-cepat kabur dari muka bumi, bisa teratasi supaya kita bisa leluasa lagi nih bergerak nih. Kalau kayak gini repot juga. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.